Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah salah satu wanita perkasa dari kerajaan Majapahit. Banyak hal yang menarik yang dapat dijelaskan dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Di antaranya adalah silsilah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang bernama asli Dyah Gitarja merupakan putri Dyah Wijaya dan Gayatri. Dyah Gitarja memiliki adik kandung yang bernama Dyah Wiyat dan kakak tiri bernama Jaya Negara. Dyah Gitarja menjabat sebagai Bre Kahuripan semasa pemerintahan Jaya Negara. Pada Pararaton, Dyah Gitarja menikah setelah Jaya Negara meninggal. Karena semasa Jaya Negara menjadi Raja Majapahit, Dyah Gitarja dilarang menikah. Dyah Gitarja baru menikah sesudah terlaksananya sayembara adu kesaktian antar kesatria di dalam memperebutkan putri Majapahit. Cakradhara atau Kertawardhana Bre Tumapel, putra Kebuak Nabrang, terpilih sebagai suami Dyah Gitarja dari sayembara tersebut. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi melahirkan seorang putra bernama Hayam Wuruk dan Dyah Nirtaja. Hasil pernikahannya dengan Cakradhara yang kelak Hayam Wuruk menjadi raja keempat Majapahit. Sementara itu Dyah Nirtaja kelak diangkat sebagai Bre Pajang. Menurut negara Kertagama, Tribhuwana yang dinobatkan sebagai Raja Majapahit bergelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani di Prasasti Singosari dan Piagam Berumbung pada tahun 1351 atas perintah Gayatri di tahun 1328 untuk menggantikan Jaya Negara. Sepeninggal Gayatri pada tahun 1350, pemerintahan Tribhuwana berakhir. Berita ini memberikan kesan bahwa Tribhuwana naik tahta sekedar mewakili Gayatri yang telah menjadi pendeta Buddha. Selain itu, disebutkan juga bahwa semasa menjalankan pemerintahan di Majapahit, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi didampingi Kertawardhana pada tahun 1331. Tribhuwana menghadapi persoalan berupa pemberontakan dari daerah Sadeng dan Ketak. Maka Tribhuwana yang didampingi Aditya Warman segera mengambil peran sebagai panglima dan menumpas pemberontakan dari daerah Sadeng dan Ketak, karena posisi panglima menjadi rebutan antara Gajah Mada dan Rakembar. Sementara itu, dalam Pararaton disebutkan bahwa masa awal pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi didampingi oleh seorang patih Amangkubumi bernama Arya Tadah. Pada tahun 1251, Arya Tadah sakit hingga merasa sudah tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai patih Amangkubumi. Arya Tadah memohon agar membebaskan jabatannya sebagai patih Amangkubumi kepada Tribhuwana Tunggadewi. Permintaan Arya Tadah tersebut ditolak oleh Tribhuwana karena belum mendapatkan orang yang tepat. Namun, Tribhuwana akhirnya mengabulkan permohonan tersebut manakala Arya Tadah kembali
mengatakan bahwa Bekel Jogomodo yang diusulkan sebagai Patih Amangkubumi itu telah berjasa besar menyelamatkan Jayanegara dan keluarga Majapahit dari ancaman Rakuti serta pemberontakan lainnya, serta juga menyelamatkan penobatan Tribhuwana sebagai Raja Majapahit. Setelah Tribhuwana menobatkan Bekel Jagamada sebagai Patih Amangkubumi dengan gelar Mahapatih Gajah Mada di tahun 1334, maka masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai realisasi Sumpah Palapa terwujud pada tahun 1343. Majapahit mampu menaklukkan kerajaan yang ada di sekitarnya, seperti kerajaan Dalem Bedahulu dan kemudian seluruh wilayah di Pulau Bali. Pada tahun 1347, Aditya Warman mampu menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan Malayu. Berkat jasanya tersebut, Aditya Warman diangkat oleh Tribhuwana sebagai Uparaja Majapahit di wilayah Sumatera. Kelak perluasan Majapahit akan dilanjutkan semasa pemerintahan Hayam Wuruk sehingga wilayah Majapahit akan mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur.